Nah, kita perhatikan klip ini menunjukkan lebar banget spesial teman-teman. Kembali terjadi lini belakang timnas Indonesia dengan lini tengah timnas Indonesia. Ini bahaya banget. Kaigat ulang coba-coba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakal membahas pertandingan timnas Indonesia menghadapi Hajduk Split. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia menang dengan skor 4-0. Ya, di sini teman-teman ada beberapa hal perubahan yang dilakukan oleh Sintayong. Pertama, posisi dari Beckham Nugraha yang lebih mau turun ke bawah menjemput bola. Itu yang pertama, teman-teman. Yang kedua, penempatan posisi dari pemain timnas Indonesia untuk memanfaatkan ruang-ruang kosong. Itu udah diperbaikin oleh Sintayong dan kita harus mengapresiasi. Oke, pasti kalau penasaran lebih lanjut apa yang dilakukan oleh Sintayong, tanpa berlama-lama lagi kita langsung menuju ke grafis yang telah aku sediakan. Ya, di atas kertas timnas Indonesia tetap menggunakan pola 4-4-2. Kita langsung melihat timnas Indonesia ketika memegang bola, guys. Dari formasi 4-4-2 mereka bakal merubah menjadi formasi 2-4-4. Arhan ini bakalan naik, Bagas bakalan naik sejajar dengan Mahesa, Nugraha dan Arhan. Elkan di belakang bersama Rido. Kemudian Witan bakalan naik ke depan, Supriyadi bakalan naik ke depan berdampingan dengan Saddam dan Jauhari, teman-teman. Ini tujuannya apa? Ketika timnas Indonesia melakukan serangan dari posisi Arhan ataupun Bagas, masuk Bagas ke depan ataupun Arhan ke depan, memegang bola Bagas, pemain-pemain timnas Indonesia, Witan, Jauhari, Saddam, Supriyadi lebih bermain depth, lebih masuk ke jantung pertahanan lawan, teman-teman. Ketika Bagas ataupun Arhan melakukan umpan-umpan cutback ataupun silang di kotak penalti, lawan bakalan banyak pemain timnas Indonesia dan itu lebih memudahkan untuk mengkonversikan menjadi peluang atau gol. Dan itu persis seperti gol pertama. Klip ini menunjukkan ketika timnas Indonesia memegang bola dari formasi 4-4-2 menjadi 2-4-4. Arhan dan Bagas mendampingin Mahesa dan Beckham di lini tengah. Jadi ada 4 gelandang nih. Sedangkan Supriyadi dan Witan Sulaiman mendampingin Saddam dan Jauhari di depan, teman-teman. Di belakang ada Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Ketika Arhan dan Bagas melakukan tusukan ke depan, terjadilah okupansi di jantung pertahanan split. Sehingga ketika Arhan dan Bagas melakukan cutback, banyak banget tuh menumpuk pemain timnas Indonesia di kotak penalti, sehingga timnas Indonesia mudah untuk mengkonversikan menjadi peluang ataupun gol. Persis seperti gol pertama timnas Indonesia. Kita lanjut, guys, ya. Kembali pada pertandingan kali ini, Split mengeksploitasi jarak antar lini belakang timnas Indonesia, Arhan, Elkan, Rido, dan Bagas dengan gelandang timnas Indonesia di lini tengah, teman-teman, pastinya ya di sini. Nah, ini selalu dimanfaatkan nih dengan melakukan counter-counter cepat dari posisi bawah, langsung melakukan direct ball ke depan ataupun dari kaki ke kaki yang bermain 1-2 sentuhan cepat. Sering jarak antar lini Nugraha, Mahesa ke lini belakang timnas Indonesia, jaraknya sering menimbulkan lubang ataupun space yang lebar. Nah, pada pertandingan ini Beckham dan Mahesa sejajar menjadi double pivot, teman-teman. Sehingga muncul kembali ini hal seperti biasa, teman-teman ya. Di pertandingan sebelumnya ini juga terjadi, yaitu jarak antar lini tengah timnas Indonesia dengan double pivot timnas Indonesia jaraknya lebar tuh, teman-teman. Sehingga pemain-pemain split pada pertandingan kali ini kembali memanfaatkan hal tersebut, tapi sayangnya kurang begitu optimal. Seperti ini kita perhatikan, guys. Udah ketinggalan tuh Beckham, Supriyadi ataupun Mahesa ke lini belakang timnas Indonesia. Kembali timbul jarak yang lebar, kita perhatikan. Nah, di sini, guys, di lingkaran tersebut pemain split udah minta tuh, tetapi kurang begitu optimal pemain dari split itu sendiri untuk melakukan cutback. Intinya apa? Kebocoran kembali ya terjadi ya. Ini hal seperti biasa sih. Nah, kita perhatikan klip ini menunjukkan lebar banget spesial, teman-teman. Kembali terjadi lini belakang timnas Indonesia dengan lini tengah timnas Indonesia. Ini bahaya banget. Tetapi kembali kurang begitu optimal ya pemain split memanfaatkan. Padahal udah 3 lawan 3 nih. Udah ketinggalan double pivot timnas Indonesia untuk men-screening lini belakang timnas Indonesia. Nah,
Nah, kembali kita perhatikan teman-teman, ini langsung pemain split berhadapan dengan pemain belakang timnas Indonesia, dan double pivot timnas Indonesia, pen screening lini belakang timnas Indonesia nggak ada. Dan sayangnya kurang begitu optimal kembali. Kurang bergairah ya, bertenaga ya. Split pada pertandingan kali ini tampak seperti kecapekan. Pada pertandingan kali ini ketika timnas Indonesia membuild up serangan guys, menariknya pergerakan Beckham Nugraha guys. Beckham Nugraha ini udah berani untuk turun ke bawah menjemput bola, dan penempatan posisi dari Mahesa, Nugraha dan pemain-pemain timnas lainnya lebih memiliki daya jelajah yang tinggi guys ya. Nah, kita lihat pada pertandingan tadi Nugraha turun ke bawah menjemput bola sebagai pemain nomor 6. Nah, ketika dia gagal ataupun terpressure oleh pemain lawan, dia menempatkan ke posisi kosong, membuat pemain-pemain lawan bakalan tertarik ke posisi dia. Nah, ke bawah nih bakalan turun Mahesa menjemput bola dari posisi Elkan, Adi Satrio ataupun Rizky Ridho. Ya, klip ini menunjukkan perubahan yang terjadi pada Beckham teman-teman. Di video sebelumnya udah kita bahas Beckham sedikit ragu-ragu menjemput bola ke bawah. Sekarang sangat begitu agresif. Selain itu, Beckham dan Mahesa teman-teman dan pemain-pemain timnas Indonesia lainnya mencoba memanfaatkan penempatan ruang-ruang yang kosong guys. Itu mereka jelajahin. Dan klip ini menunjukkan Beckham yang dijaga ketat oleh pemain split menarik pemain-pemain split tersebut ke posisi Beckham, sehingga Mahesa turun ke bawah mendapatkan ruang kosong untuk mensirkulasikan bola. Kita perhatikan Beckham naik ke depan, Mahesa turun ke bawah sehingga mendapatkan ruang kosong guys. Sini dia guys, perpindahan yang baik ya. Mahesa turun mendapatkan ruang kosong, kembali Beckham juga mencari ruangan kosong sesuai dengan instruksi dari Sintayong guys ya. Keren banget. Klip ini menunjukkan kembali guys, Beckham nggak tanggung-tanggung turun jauh ke bawah untuk membantu timnas Indonesia mensirkulasikan bola. Kita perhatikan Beckham menarik pemain-pemain split untuk menjaga dia ya. Kemudian Mahesa bakal mendapatkan ruang yang kosong. Kembali kuncinya memanfaatkan ruang-ruang kosong. Kita perhatikan guys, Mahesa mendapatkan ruang kosong, kemudian Beckham mengecoh kembali pergerakan pemain split itu sendiri. Nah, kembali guys, klip ini menunjukkan gol pertama timnas Indonesia dari kaki Beckham yang membuild up serangan awalnya guys ke posisi Bagas, yang intinya pemain timnas Indonesia sudah pandai memanfaatkan ruang-ruang dan space kosong yang lebar dari pemain lawan guys ya, seperti yang diminta oleh Sintayong. Beckham memberikan umpan ke Bagas, kosong-kosong banget nih. Nah, di sini guys, 4 pemain timnas Indonesia yang berada di depan, Supriyadi, Sabdam, Irfan, dan Witan, membuat pemain timnas Indonesia terokupansi di jantung pertahanan pemain split, sehingga ketika Bagas melakukan kombinasi 1-2 sentuhan ataupun melakukan cutback itu bakal mudah. Ini persis seperti yang kita bahas di awal tadi guys ya. Konsepnya udah pernah kita bahas ini, nggak usah kita ulangin lagi ya. Nah, kita perhatikan guys, 1-2 sentuhan terokupansi, CBR. Nah, untuk kedua, dari penekanan terus-menerus yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia membuat pemain lawan sedikit under pressure dan gol dilakukan oleh timnas Indonesia walaupun dari titik putih guys. Nah, tetap titik poinnya apa? Pressing timnas Indonesia yang membuat kerepotan pemain split. Putus bola tersebut salah dia guys. Pelanggaran, penalti, dan gol. Kembali guys, di sini guys kuncinya tetap titik poinnya tekan terus sehingga membuat pemain lawan membuat kesalahan sendiri. Kalau gol keempat, positioning dari Zac Brown luar biasa kembali. JBR. Jadi kesimpulan apa teman-teman? Seperti yang disampaikan oleh Sintayong, seusai pertandingan Indonesia menghadapi Makedonia ataupun beberapa waktu yang lalu, Sintayong meminta pemain timnas Indonesia lebih memiliki daya jelajah yang tinggi untuk memanfaatkan ruang-ruangan kosong dalam penempatan posisi guys. Dan pada pertandingan kali ini itu dibuktikan oleh Sintayong, diperbaikin, dan itu harus kita apresiasi. Tepuk tangan guys.
tepuk tangan. Perubahan yang positif harus kita apresiasi. Yang kedua, kembali ini menjadi problem, kembali ini menjadi eksploitasi bagi tim lawan. Apa itu? Yaitu jarak antar lini belakang timnas Indonesia ke lini tengah timnas Indonesia, khususnya double pivot timnas Indonesia. Ketika menghadapi Qatar, ketika menghadapi Bulgaria, ketika menghadapi Kroasia, itu dieksploitasi oleh timnas lawan tersebut, yaitu jarak yang lebar banget, space yang lebar teman-teman. Kali ini juga timbul kembali dan Split memanfaatkan itu. Tetapi sayangnya pemain-pemain Split tampak seperti kelihatan kecapekan, nggak ada bergairah, nggak ada tenaga guys untuk menghadapi permainan timnas Indonesia. Kita perhatikan counter-counteran dilakukan oleh Split berupaya untuk memanfaatkan sisi yang lebar tersebut guys. Itu berbahaya guys. Itu harus jujur guys ya, harus kita sampaikan berulang-ulang kali. Walaupun di pertandingan sebelumnya itu udah terperbaikin, adanya Kanu dan David duet sebagai double pivot, pada pertandingan kali ini kembali timbul kebocoran. Tampaknya memang menjadi pusing ya, dilema bagi Sintayong untuk mencari sosok yang pas mengisi double pivot tersebut guys. Tampaknya BK Maulana dari gaya-gaya permainannya udah mulai nyetel nih sama permainan Sintayong sendiri guys. Nah, jadi guys, selanjutnya yang terakhir, coba kan kompilasi. Ini kan udah mau habis nih training center timnas di Kroasia ya. Akhir-akhir bulan nih lah mau balik lagi ke Indonesia, ataupun berlanjut nantilah kita lihatlah perubahan yang lanjut infonya ya. Coba kalian perhatikan gol-gol timnas Indonesia semua ya selama di Kroasia. Coba kalian perhatikan. Ini untuk menambah wawasan kalian lagi aja. Nah, kalian perhatikan gol-gol timnas Indonesia. Lebih banyak dari skema 1-2 sentuhan set play, atau lebih banyak ketika lawan tersebut memegang bola. Lawan nih memegang bola, kemudian kita pressure, lepas bola tersebut, lalu kita cetak gol. Coba kalian lihat guys, lebih banyak mana? Coba kalian lihat, perhatikan ulang lagi. Lebih banyak mana gol timnas Indonesia? Dari set play atau build up play yang dilakukan oleh timnas Indonesia, atau ketika pemain lawan tersebut memegang bola lalu kita pressure, kita rebut bola tersebut dan berbuah gol. Coba kalian lihat mana lebih banyak, apakah seimbang? Nah, kalau nanti udah tahu kalian yang mana lebih banyak, kalian komen ataupun kalian kasih tahu ke aku. Ini trivia ya guys ya, kurang lebih seperti itu. Kalau suka kan video ini, udah tahu apa harus kalian lakukan. See you the next video. Bye.